warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah umum Bahasa Indonesia bersama saya Dewi Syafrina. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Nah, ketiga materi ini akan saya sampaikan di 3 video yang berbeda. Jadi pastikan Anda menonton semua video agar semua materi dapat Anda pelajari dengan baik. Dan ingat, setiap akhir pertemuan akan ada kuis untuk menguji pemahaman Anda tentang materi yang dipelajari hari ini. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti materi hari ini? Oke, sekarang kita akan membicarakan sejarah bahasa Indonesia. Nah, Anda pernah tidak bertanya-tanya, sebenarnya bahasa Indonesia itu asal-usulnya dari mana? Apakah memang bahasa Indonesia sudah ada sejak dulu, sehingga bisa kita gunakan pada hari ini? Atau bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa lain? Jadi, bahasa Indonesia memang merupakan adaptasi dari prototipe bahasa Melayu. Nah, pertanyaannya, bahasa Melayu yang mana? Nah, ternyata bahasa Melayu sudah digunakan sejak abad ke-7 di Kerajaan Sriwijaya. Nah, bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu kuno. Nah, jadi pada abad ke-7 ditemukan bahwa bahasa Melayu kuno ini sudah digunakan pada masa Kerajaan Sriwijaya yang digunakan sebagai bahasa kenegaraan dan bahasa perdagangan. Nah, jadi sudah cukup lama ya bahasa Melayu kuno ini digunakan. Lalu, apa yang membuktikan bahwa memang bahasa Melayu kuno sudah digunakan sejak abad ke-7? Nah, para sejarawan sudah menemukan bukti-buktinya melalui prasasti. Nah, mungkin Anda ingat ya ketika belajar sejarah di SMA dulu membicarakan tentang prasasti. Nah, di sini akan kita lihat lagi prasasti apa saja yang membuktikan bahwa bahasa Melayu kuno ini sudah digunakan sejak abad ke-7. Jadi, pada abad ke-7, tahun 683 Masehi, ditemukan prasasti di Kedukan Bukit Palembang. Nah, prasasti ini ditulis dalam aksara Pallawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Selanjutnya, pada tahun 684 Masehi, ditemukan lagi prasasti Talang Tuwo di Palembang, ditulis dalam aksara Pallawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Kemudian pada tahun 686 Masehi, ditemukan prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, masih sama ditulis dalam aksara Pallawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Kemudian tahun 688 Masehi ditemukan prasasti Karangberahi di Jambi, ditulis dalam aksara Pallawa juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Nah, pada abad ke-9 tahun 832 Masehi ditemukan prasasti Gandasuli di Jawa Tengah. Nah, prasasti ini ditulis dalam aksara Jawa kuno menggunakan bahasa Melayu kuno. Kemudian pada abad ke-10 tahun 942 Masehi ditemukan sebuah prasasti di Bogor yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Nah, jadi dari temuan prasasti ini disimpulkanlah bahwa memang pada abad ke-7 sampai abad ke-10 bahasa Melayu kuno ini memang sudah digunakan oleh masyarakat pada masa itu. Lalu bagaimana perkembangan penggunaan bahasa Melayu selanjutnya? Pada abad ke-15 bahasa Melayu tinggi sudah digunakan di Kesultanan Malaka. Nah, jadi tadi kalau kita melihat bahwa bahasa Melayu kuno digunakan pada abad ke-7, kemudian ditemukan lagi pada abad ke-8, 9, 10, dan ternyata pada abad ke-15 bahasa Melayu ini masih digunakan, tetapi kali ini adalah bahasa Melayu tinggi, yaitu di Kesultanan Malaka. Nah, pada perkembangan selanjutnya, pada abad ke-19, tepatnya tahun 1801, akhirnya disusunlah Kitab Logat Melayu yang dijadikan panduan ejaan resmi bahasa Melayu. Kitab Logat Melayu ini disusun oleh 3 orang. Yang pertama oleh Van Ophuijsen, yang kedua oleh Muhammad Thaib Sultan Ibrahim, dan yang ketiga oleh Nawawi Sultan Makmur. Jadi ketiga orang ini menyusun buku atau panduan ejaan resmi bahasa Melayu.
Nah, kemudian pada abad ke-20, kolonial Belanda memutuskan untuk menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan para pribumi, karena para pribumi tidak memahami bahasa Belanda. Para sarjana dari Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian masih pada abad ke-20, tepatnya tahun 1908, dibentuklah Komisi Bacaan Rakyat. Komisi ini bertugas untuk memberikan masukan kepada direktur pendidikan dalam memilih bacaan yang baik di sekolah maupun untuk rakyat pada umumnya. Lalu masih pada abad ke-20, 1917, Komisi Bacaan Rakyat berganti nama menjadi Balai Pustaka. Mungkin kalian pernah membaca novel Balai Pustaka yang menggunakan bahasa Melayu tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perkembangan bahasa Melayu sejak abad ke-15. Nah, dari cerita tadi sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan mengapa bahasa Melayu yang diadaptasi menjadi bahasa Indonesia. Jawabannya adalah karena bahasa Melayu sudah digunakan secara luas, terutama dalam wilayah perdagangan. Nah, selain itu bahasa Melayu juga digunakan dalam kesastraan dan persurat kabaran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa bukan bahasa Melayu yang kita gunakan sekarang? Kenapa namanya bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu? Nah, siapa pelopor dari penamaan bahasa Indonesia ini? Kita akan berkenalan dengan Bapak M. Tabrani. Muhammad Tabrani Suryo Wicitro, atau yang biasa disebut dengan M. Tabrani S, adalah seorang jurnalis dan politikus Indonesia. Beliau memimpin harian Hindia Baru dan sudah pernah menyebut nama bahasa Indonesia pada 10 Januari 1926 di harian tersebut. Nah, ini adalah tulisan M. Tabrani di Hindia Baru tanggal 11 Februari 1926. Nah, bagaimana ceritanya beliau bisa menjadi pelopor nama bahasa Indonesia? Kita akan membicarakan sedikit tentang Kongres Pemuda. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, dilaksanakanlah Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama ini dilaksanakan untuk mengatasi perpecahan dan kurangnya koordinasi antara berbagai organisasi pergerakan pemuda di Indonesia. Pada Kongres Pemuda pertama ini, M. Yamin diminta untuk menyampaikan sebuah makalah. Makalah yang disampaikannya adalah berkaitan tentang kemungkinan masa depan bahasa-bahasa Indonesia dan kesusastraan. Bahasa-bahasa Indonesia yang dimaksud ini adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Di dalam Kongres Pemuda pertama ini ada sebuah panitia kecil yang membahas atau memeriksa gagasan-gagasan yang disampaikan oleh pemakalah. Salah satu anggota dari panitia kecil ini adalah M. Tabrani. Jadi M. Tabrani membahas rancangan resolusi pemuda yang disusun oleh M. Yamin. Dan salah satu konsep ikrar pemuda yang disusun oleh M. Yamin ini adalah, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Penyebutan bahasa Melayu inilah yang ditolak oleh M. Tabrani. Nama bahasa persatuan hendaknya bukan bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia. Kalau belum ada, harus dilahirkan. Nah, itu merupakan kata-kata M. Tabrani. Pernyataan M. Tabrani tentang penamaan bahasa Indonesia itu ternyata disetujui oleh banyak orang, sehingga penyetujuan nama bahasa Indonesia ini akhirnya diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda kedua. Nah, Kongres Pemuda kedua yaitu pada tanggal 27 Oktober dan 28 Oktober 1928 bertujuan untuk melahirkan keputusan yang memuat ikrar untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, apa saja isi Sumpah Pemuda? Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, kita sudah membahas sejarah bahasa Indonesia secara singkat. Anda bisa mencari referensi-referensi lain untuk memahami kembali secara mendalam sejarah bahasa Indonesia. Materi sejarah bahasa Indonesia yang sudah saya sampaikan tadi saya susun berdasarkan referensi yang saya dapatkan di beberapa artikel. Nah,
Nah, untuk materi selanjutnya tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia bisa Anda tonton di video selanjutnya.